Oke Ki, ini ada pertanyaan dari TikTok lagi viral banget, yaitu tentang Gus Samsudin lagi. Jadi banyak yang bilang akhir-akhir ini Gus Samsudin menjadi gitu. Ada waktu-waktu tertentu dia akan dirasuki dengan keluluhuran yang dia tidak bisa mengontrol dirinya, makanya itu dia bisa dikatakan stres ataupun bagi orang-orang yang tidak memahami. Dengan kita mandi air dingin yang benar-benar suhunya itu di bawah minus, itu akan membuka ataupun menghidupkan saraf-saraf yang udah mati. Kalau dia ODGJ yang memang dia tidak mendalami spiritual, otomatis dia akan lupa dengan jati dirinya. Berarti Kiseno banyak mengobati pasien yang menderita ODGJ sampai sembuh. Boleh dong Ki diceritain beberapa pengalaman di saat Kiseno menyembuhkan ODGJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Terima kasih udah menonton channel Jejak Kentala. Semoga saja channel ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman Jejak Kentala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau perlu di-share. Oke, ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya jawab dari teman-teman netizen. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Oke Ki, ini ada pertanyaan dari TikTok lagi viral banget, yaitu tentang Gus Samsudin lagi. Jadi banyak yang bilang akhir-akhir ini Gus Samsudin menjadi gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Gus Samsudin? Jadi kalau menurut kita lihat secara mata batin atau spiritual, Gus Samsudin itu sebenarnya sih enggak, tapi dia menjalankan laku ngedan. Jadi bukan laku edan, tapi laku ngedan. Laku ngedan di sini artinya dia menjadi lupa tentang siapa jati dirinya. Dan mudah-mudahan dikatakan apa yang namanya laku ngedan, dia mampu menjalani tentang hal laku ngedan itu untuk bisa naik kelas gitu. Jadi kalau seandainya dia udah menjalani lelaku spiritual laku ngedan, insya Allah dia bisa melewati masa permasalahan yang dihadapi saat ini. Terus pertanyaan kedua, jadi saat ini jika dia sedang menjalani lelaku yang menjadi stres atau ODGJ, banyakkah yang gagal? Itu kan kalau berhasil tadi kata Kisana. Kalau misalkan gagal, apakah bisa benar-benar jadi stres dan benar-benar jadi ODGJ gitu? Kalau seandainya dalam perjalanan spiritual itu orang melakukan laku ngedan ataupun yang tadi dibilang ODGJ, kalau dia tidak kuat ataupun dia gagal, dia bisa menjadi ODGJ beneran gitu. Karena yang pertama itu yang ditimpa itu secara mental. Secara mental itu dia kena apalagi ilmu spiritual. Jadi dia harus menjalankan ilmu spiritual ini dengan benturan, dengan hinaan, dengan hujatan. Dia harus bisa menjalankan tentang kepasrahan. Terkadang melakukan perjalanan ataupun spiritual ngedan itu banyak banget rintangannya. Jadi banyak banget rintangannya yang harus dihadapi. Tapi mudah-mudahan sih kalau menurut saya Gus Samsudin itu kuat ya. Karena benturan yang dia alami itu kuat. Bukan hanya secara batiniah, tapi lahiriahnya itu pun kuat banget. Mentalnya dia udah kena. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 3. Dari tanggapan Kiseno, secara kacamata supranatural atau spiritual, cara membedakan ODGJ yang benar-benar ODGJ dengan ODGJ yang sedang mendalami spiritual. Kalau dia ODGJ yang memang dia tidak mendalami spiritual, otomatis dia akan lupa dengan jati dirinya. Full dia akan lupa dengan jati dirinya, dia tidak kenal siapa namanya, dia tidak kenal orang tuanya, dia nggak tahu alamatnya di mana, dia nggak tahu dari mana. Tapi kalau yang ODGJ secara spiritual, dia masih mengenali semuanya. Terkadang untuk yang laku ngedan itu ya, ataupun ada waktu-waktu tertentu dia akan dirasuki dengan keluluhuran yang dia tidak bisa mengontrol dirinya, makanya itu dia bisa dikatakan stres ataupun
bagi orang-orang yang tidak memahami. Padahal dia dimasuki atau dirasuki dengan keleluhuran ataupun guru mursyid yang memang selama ini membimbing dia gitu. Jadi misalkan kita doakan aja Gus Samsudin ini ya cepat normal dan menjadi bermanfaat bagi dirinya dan buat orang lain. Oke, pertanyaan nomor 4, apakah ODGJ yang beneran gitu Ki bisa disembuhkan melalui spiritual? ODGJ itu sebenarnya untuk spiritual itu bisa disembuhkan. Kalau saya sih beberapa kali menyembuhkan orang yang ODGJ gitu. Yang paling utama itu dia harus dibawa ke tempat yang sunyi. Keduanya, dia harus mandi air yang benar-benar dingin. Makanya ada beberapa tempat yang memang dia itu menampung ODGJ. Yang ini kita keluar dari konteks yang rumah sakit ya. Yang secara spiritual itu ada beberapa tempat yang menangani ODGJ itu biasanya dia ada di kaki gunung. Karena air dari kaki gunung ini dia benar-benar dingin. Dengan kita mandi air dingin yang benar-benar suhunya itu di bawah minus, itu akan membuka ataupun menghidupkan saraf-saraf yang udah mati. Jadi saya pada pengalaman pernah mengobati orang gila, pernah mengobati orang ODGJ. Selama seminggu saya mandikan, dia sembuh. Total sembuh. Pertanyaan terakhir, berarti Kiseno banyak mengobati pasien yang menderita ODGJ sampai sembuh. Boleh dong Ki diceritain beberapa pengalaman di saat Kiseno menyembuhkan ODGJ? Jadi pernah itu waktu itu daerah Raja Galuh, Tasik sana ya. Waktu itu dia sempat hilang ingatan selama 13 tahun dan itu udah dipasung. Begitu saya diundang ke daerahnya, saya bilang ini jangan dipasung karena dengan cara dipasung dia akan lebih lama ataupun lebih sulit penyembuhannya gitu. Terus dari keluarganya itu bilang dia kalau seandainya nggak dipasung dia suka ngamuk-ngamuk, kadang ngamuk-ngamuk bau golok. Iya karena tidak diperhatikan. ODGJ itu sebenarnya orang-orang yang memang mentalnya kena di sini, dia butuh perhatian. Ya, di saat saya mengobati itu, saya suruh lepaslah pasungannya. Begitu saya suruh lepas pasungannya, saya bersihkan, saya mandikan, terus kita ruqyah. Sampai sekarang orang udah normal dan udah punya anak. Dan itu pengalaman yang saya alami yang lumayan berat gitu ya. Artinya orang dipasung selama 13 tahun. Ya, jadi banyak ya. Terkadang manusia ini berpikiran dia penyakit medis ataupun tidak medis itu kembali ke dalam diri kita. Jadi buat teman-teman kalau seandainya ada penyakit-penyakit aneh yang memang diperiksa secara medis tidak ada, bisa langsung hubungi saya. Insya Allah saya bisa menangani dan insya Allah dengan izin Allah saya bisa obati semuanya atas kuasa Allah. Jadi cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share sebanyak-banyaknya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.